Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil istiqlal wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram. Sayyidil anbiya wal mursalin wa sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa jami'i awliya ta'ala wa syuhada wa salihin wa ulama wa mujahidin wa mujahidin wa jami'ul qurra wa muhaddisin wa mufassirin wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'lamna wa 'allamna wa 'ala fatihim sallallahu ma yanfa'una bi ulumihim naf'an barakan lana wa lana wa linnas ajma'in wa ila jami'i ahli al-muhsinin wal muhsinat wa ahli silsilati Masjid Jami' Baitur Rahman. Ya Allah ya uli darajati fil jannah wa fil minhum wa taghashshan bi rahmatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu segenap jemaah Masjid Baitur Rahman ingkang kula hormati, bila khusus para sepuh, para tokoh masyarakat, khususnya Pak Ketua DKM beserta jajarannya, juga kepada Bapak Ketua RW, Ketua RT, para tokoh pemuda, ibu-ibu majelis taklim, baik yang dari Masjid Baitur Rahman maupun yang dari masjid dan musala sekitar. Merdeka. Agak lain sedikit, jadi kayak apa partai ibu-ibu PKB yang lain itu apa bangun. Dan boleh sekali-kali pengajian diawali dengan kata merdeka. Takutnya merdeka itu dianggap kalimat yang haknya dan mustahil itu PDIP, bukan. Ya. Bung Karno itu memang ibu bapaknya Ibu Mega, tapi Bung Karno itu bukan PDIP, betul ya? Bung Karno bukan PDIP, Bung Karno itu proklamator. Jadi jangan kemudian kebesaran Bung Karno dikadirkan ya dengan adres, dengan alamat-alamat palsu. Nanti kalau pakai alamat palsu itu nggak nyampe nih. Kalau alamat palsu itu biasanya hubungannya memang toyib, yang nggak pulang-pulang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan kemerdekaan, kenikmatan the freedom, ya, kemerdekaan. Besok kita akan merayakan dan mensyukuri 17 Agustus, The Independent Day, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan negeri ini tambah barokah. Amin. Sudah cukup lumayan usia, sudah 80 tahun. Kalau manusia tokoh-tokoh tersepuh, ya, kalau sudah tua itu kalau kata ibu-ibu penyakitnya nanti kepala, pundak, perut, kaki,
kulon bawa emping, mana habis sekali habis sendiri itu langsung kakinya beres. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagi perjalanan sebuah bangsa sudah barang tentu dimensinya berbeda. 80 itu bukan umur yang tua, tapi juga bukan berarti umur yang muda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah telah karuniakan nikmat ini yang merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Asbab merdeka itu kita bebas mengaji, alhamdulillah. Emang dulu gak bebas? Iya, antara bebas dan tidak. Kumpul-kumpul orang banyak itu dulu gak boleh, dilarang sama Gubernur Jenderal Belanda. Ya, dilarang. NU aja ketika NU itu kan lebih tua daripada Indonesia, sama dengan Muhammadiyah juga lebih tua dari Indonesia. Gak boleh kumpul-kumpul. Setelah para ulamanya, para tokohnya, para sesepuhnya kemudian sowan ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda, baru diizinkan kumpul. Ya, kalau dulu nggak boleh. Kalau sekarang asbab merdeka, alhamdulillah. Ya, dulu kita mau mengadakan perayaan, di samping alatnya juga nggak ada. Ya, izinnya itu repot, harus ke sono kemari. Sekarang mah jangan pakai speaker, pakai soundboard. Pakai apa? Soundboard juga. Kalau Baitur Rahman kayaknya bisa tuh, kalau Maulid Nabi sound sistemnya soundboard, kecak semua genteng. Ya, sekali-kali kan begitu. Baginda Nabi itu lahir rontok tuh tiang-tiang Romawi, padam itu api di Persia. Betul Pak Imam ya? Padam api di Persia. Sekali-kali kita Maulid Nabi rontok genteng, pecah kaca masjid, apalagi keren. Salawatan udah bikin congek Wahabi. Saya tanya sama teman-teman di Jawa Timur, berapa sih kalau undang sombor itu? Saat truknya segala macam, kalau nggak ada truknya kita pinjam waktu ada. Banyak orang-orang kita teman-teman kita yang punya truk itu. Murah dulu katanya cuma 700 juta. Ya, 700 juta murah. Ketika itu berapa orang jumlahnya itu kan warganya sepuluhan sombor. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka sholawatan, ya, baca berjanji, baca tiba, baca maulid azab, sekali-kali pakai sound sistemnya itu yang masya Allah, buatan Thomas Alva Edison, bukan Edison, Thomas Alva Edison. Bila perlu Edison ini kita undang langsung ke sini, masya Allah. Pantas itu, benar nggak? Iya. 700 juta apa artinya dibandingkan dengan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada seorang ulama, saya baca dalam Al-Jalal fi Fasil Ummul Qura, itu nabung setahun hanya untuk mauludan sehari. Parah dulu gitu Pak. Ya, nabung setahun hanya untuk mauludan sehari. Selesai mauludan itu habis hartanya, sak baju-bajunya didol. Sak baju-bajunya itu didol. Jadi dihabiskan, dientekno kabeh. Sorenya habis mauludan itu dia minjem baju kepada pembantunya. Silena aku lambi kuntek. Pinjamnya aku baju habis. Ada nggak di kita orang yang saking cintanya sama Nabi sampai bajunya habis? Baju kita masih 2 lemari di rumah itu Pak. Kita nunggu gempa bumi, nanti kalau ada gempa bumi baru cuci gudang, keluarin semua baju. Betul nggak Bu? Ruko ibu 12, masing-masing anak ngasih ruko 1 tiap Idul Fitri, udah 12. BHS 30, ya, BHS berapa? 30, masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang memperingati Maulid Nabi saking gembiranya. Sebab kemerdekaan sejati itu ketika kita merdeka jadi hamba Allah, bukan menjadi hamba selain Allah, dan menjadi pengikut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jadi hamba Allah yang sejati, nggak ngikut baginda Nabi, nggak ada merdeka.
Gak ada yang merdeka. Masih jadi hamba sahaya. Ya, masih jadi hamba sahaya. Hamba sahaya siapa? Hamba sahaya apa saja yang dia cintai selain Allah. Kita cinta dunia, maka kita jadi hamba dunia. Ya. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Ada lagu begitu dulu ada? Lagunya siapa itu? Iwan Fals radhiyallahu anhu. Al-Maqullah belum mati. Ya, mudah-mudahan dapat ampunan. Ya. Artinya apa itu? Bi'sa'atud dananir, kata baginda Nabi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba uang. Seburuk hamba adalah hamba uang. Menenang pikiran itu duit. Demi uang dia korbankan segalanya. Demi uang dia mau korbankan apapun. Bila perlu dia jual dirinya demi uang. Ada yang begitu. Demi jabatan dikorbankan segalanya, berarti jadi hamba jabatan. Halal haram tabrak semua. Ya. Bila perlu kawan yang istilahnya itu menggunting kawan seiring, menohok kawan seiring menggunting dalam lipatan. Begitu sudah. Dibokong orang, maling teriak, maling teriak, maling sembunyi balik dinding. Pengecut lari terkencing-kencing. Benar, kesindiran-sindiran sosial begitu. Ya, Dewan Palas juga mainannya, masya Allah. Ya, sehingga hidup ini jamaah yang dimuliakan Allah. Yang mestinya yang serius itu ibadah saja sih, yang itu main-main. Bahkan sebetulnya ibadah pun kita ini masih main-main. Benar nggak? Ibadah kita ini belum seserius malaikat. Ibadahnya sih main-main. Ya, jadi nggak usah serius-serius sekali. Kok serius sekali sih mungkin dunia? Padahal dunia sama kamu itu cuma main-main aja. Ya, itu istilahnya sekarang. Gak usah serius-serius mikirkan dunia. Wong dunia saja sama kita cuma main. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia ini cuma la'ibun, permainan, wa lahun, dan senda gurau belaka. Maka jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba syai'an kana 'abdan lah. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia jadi hamba daripada sesuatu itu. Kalau jangan sampai keliru masang, ya, jangan sampai keliru masang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa la ilaha illallah itu dianggap sebagai nabi yang membawa teologi pembebasan. Manusia bebas dari penghambaan terhadap manusia dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala saja, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita maknai kemerdekaan yang besok apa lusa? Besok ya. 17 apa 18? Bukan 18. 17 Agustus. Kalau versi sebagian orang 17 Agustus, tapi kan sejarah itu mau ditulis ulang sama Pak Partizun. Perlu dilakukan penulisan ulang terhadap sejarah. Kenapa namanya sejarah? Sopo sing nulis sejarah itu berpihak kepada yang menang. Lek sing menang Golkar, sejarahnya berbau Golkar. Sing menang PDIP, sejarah berbau wong cilik. Lek sing menang Ka'bah, sejarah itu ya berbau agama, berbau Islam. Jadi sejarah tergantung yang menang. Sopo sing nulis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayak kebangkitan nasional itu kan orang mengatakan dimulai dengan Budi Utomo. Itu telat. Budi Utomo itu si belakang. Saat turunnya Budi Utomo itu ada Syarikat Dagang Islam. Nah, yang kemudian berubah menjadi partai ada Syarikat Islam. Gerakan pertama di Indonesia itu gerakan dagang untuk melawan Belanda. Karena Belanda sendiri datang ke Indonesia itu, ya organisasinya VOC.
sama orang Indonesia company. Bener ya? Kalau kamu orang Jepang, orang Indonesia bilangnya Nippon. Nah, ya Nippon Taikoku. Kalau sama orang Belanda bilangnya company. Di film si Pitung itu Belanda dibilang apa? Company. Ya. Jenderalnya yang suka sumpah serapah itu Verdonse. Nah, apa? Verdonse. Masya Allah. Company. Company itu ya company. Company ini ya company. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Artinya kita itu dijajah Belanda lewat perdagangan. Sekarang ini kita dijajah lewat apa? Sama ya, perdagangan juga, bener nggak? Ada 6 orang menguasai hampir 70% aset negara. Ada 10 orang yang menguasai hampir 48% tanah di Indonesia. Apa itu namanya? Perdagangan. Donald Trump sekarang ini ngajak perang senjata apa perang dagang? Perang dagang. Ya, perang dagang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu perlawanan bangsa Indonesia itu dipimpin oleh tokoh-tokoh Indonesia. Dicetuskan, dirintis, digagas oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto yang kumisnya bak langsang gadulang, ya, gitu. Kumisnya itu kayak kumis Gatot, Kocok, ya. Disingkat namanya Hos Cokro Aminoto. Eyangnya Maya Estianti. Ya, Maya Estianti itu siapa? Mantan istrinya Dani Dewa. Nah, itu. Ya. Cokro Aminoto. Mertua pertama Bung Karno. Pak Cokro itu punya putri namanya Utari. Gadisnya Utari ini kemudian dinikahi dengan bujangan namanya Soekarno. Masa kok nggak undang-undang deh? Kok nggak undang-undang? Oh saya nggak tahu, saya nggak diundang ya. Waktu pernikahan Bung Karno sama Siti Utari. Kalau ibu ingin garnasi itu ya jadi istri kedua, dia janda. Istri Kemang di Bandung. Bung Karno itu mahasiswa. Ya, mahasiswa belangsak, yang pengen bebas makan, ya akhirnya pacaran sama belum janda waktu itu, pacaran sama bini orang, ya berondong waktu itu status Bung Karno apa? Lah istilah sekarang apa namanya? Berondong. Akhirnya gara-gara pacaran sama Bung Karno, Ibu Inggit itu kemudian dicerai sama suaminya. Ya belum dicerai loh waktu pacaran sama Bung Karno itu belum dicerai. Asbab pacaran kemudian cerai, dinikah sama Bung Karno. Ya Bung Karno jadi bebas interkos, gitu. Bebas biaya kuliah sampai lulus jadiin senior. Ijazahnya asli kalau Bung Karno itu pakai tua, asli ijazahnya itu. Ada yang ijazahnya itu buatan rektor Universitas Pramuka. Bapak Pramuka siapa namanya? Lord Baden-Powell. Ibu-ibu masih ada yang ingat Lord Baden-Powell, itu Bapak Pramuka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan rektor Universitas Pasar Pramuka, bukan. Jadi kalau IR-nya Bung Karno itu asli bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena sejarah ditulis oleh yang menang, Hos Cokro Aminoto memang pahlawan nasional, tapi sisi Islamnya tidak banyak dikemukakan orang. Murid-murid beliau itulah yang menjadi tokoh-tokoh bangsa ini. Ada Pak Karno sebagai tokoh nasionalis, ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu yang memproklamirkan negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949 di daerah Cisayong, Tasikmalaya, karena kecewa terhadap perjanjian Renville yang kemudian mengkerdilkan wilayah Indonesia hanya menjadi bagian kecil. Jawa Barat kosong, ya, Siliwangi harus hijrah, maka mereka melakukan long march, perjalanan panjang menuju ke Jogja, karena ibu kota Republik ini kemudian pindah ke Jogja. Itulah kenapa Jogja menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Ya.
rajanya, sultannya jadi gubernur abadi sampai mati. Satu-satunya gubernur sing ora pakai pilkada. Belum. Ora pakai apa? Pilkada. Raja yo sabdo pandito ratu, terserah ngarso dalem, terserah sinuwun apa saja. Sekali-kali kita ngaji itu ngaji sejarah. Ngaji apa Bu? Ngaji sejarah. Kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan ada rasanya gitu loh, besok upacara itu ada rasanya. Kalau enggak itu kadang kita lupa. Besok itu upacara. Upacara apa Mas? Upacara apa ya sih? Kalau ibu-ibu biasanya paling sergap pitulasan. Kalau nggak pakai baju merah nggak mau ke lapangan. Yang jadinya ibu-ibu itu nggak boleh salah kostum untuk pengajian pulang lagi. Kerudung mesti hijau, gamis mesti hijau, kok tasnya lali, gosip kuning, balik lagi. Salah loh, tasnya mestinya juga hijau. Makanya ibu-ibu itu kalau lihat duit matanya hijau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa udah tangan pitulasan. Ya, kalau kita ke daerah itu lebih meriah lagi Pak, lebih meriah. Lagi saat beduk-beduknya dicat merah putih. Ini beduk ini belum tadi cat. Saya tadi pas takon beduk itu saya lagi di WC, getar itu pintu WC itu deng, kesan horor gitu. Bang, keren Pak sudah. Ya, di tempat kami juga masih ada beduk, tapi cuma dipukulnya setahun sekali, tapi masih ada beduk. Masih ada beduk. Sini bagus Pak, 5 kali pukul beduk itu. Masya Allah, mantap. Di daerah-daerah itu rame, seremonialnya itu apa? Rame. Kemarin Pak Prabowo sudah menyampaikan pidato tahunan. Ya, itu tradisi sejak zaman dahulu kala. Ya, berita-berita gembira, berita-berita yang gembira sekali, berita-berita yang kurang menggembirakan, bahkan berita-berita yang ngenes dan menyakitkan. Kata Pak Prabowo, komisaris rapat sebulan sepisan, ya, gajinya 40 miliar setahun, gendeng tantimnya itu sampai 40 miliar Masya Allah, pantas kita ini. Ya. Itu cincinnya Garuda itu orang tahu untung, perusahaan pemerintah di bidang penerbangan satu-satunya, tapi orang tahu untung rugi terus. Dari mulai zaman Pak Harto dulu selamatkan Garuda, ya orang selamat, sampai zaman sekarang itu 28 triliun yang dikocorkan untuk Garuda itu. Bu selamat Pak orang. Kemarin penerbangan umroh itu dari Madinah menuju ke Jakarta ditunda Garuda itu gara-gara pesawatnya masuk bengkel. Ya Allah, sedih banget Pak kita ini. Ya, itu namanya bukan Garuda Indonesia, Pipit Indonesia. Sebelum Garuda parkir. Kalau kata orang Sunda, Garuda itu burung Garuda namanya burung dadali. Burung apa? Dadali. Maka orang Sunda nyanyikan lagu Garuda Nusantara itu Manu dadali, Manu panggagan, pelambang sakti Indonesia Raya. Jadi manuknya manuk apa? Manuk dadali. Sebab cakep-cakep seganten Garuda sama orang Sunda jadi manuk dadali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi benar rasanya Pak. Kita ini kalau nggak tahu sejarah nggak tahu rasanya, apalagi anak-anak Gen Z. Kemerdekaan ini diraih dengan darah dan air mata, kata bapaknya. Terus kata anaknya yang Gen Z itu bilang apa? Terus aku harus bilang wow gitu. Ampun bocah. Kalau
veteran perang itu begitu datang pada saat upacara 17-an tuh Pak, Masya Allah, punggungnya bengkoknya nih Pak. Ya, kemudian baretnya kan beda, baret veteran kan khusus. Ya, bajunya wis, terus saya wis najus bajunya, tanda-tanda pangkatnya itu sengklek. Tapi tetap datang pas pitulasan, bila perlu didorong di kursi roda. Ya, marah sama anaknya minta diantar. Sudahlah Pak udah tua, capek upacara nih, panas pula nanti. Kan nggak ikut upacara juga nggak apa-apa, cuma menghormati penghormatan bendera merah putih. Jangan macam-macam kau katanya. Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih itu diperlukan orang-orang yang punya keberanian yang sempurna. Kalau nggak jawara, nggak berani untuk mengibarkan bendera merah putih. Betul ya Pak? Peristiwa Surabaya itu, area Surabaya itu bukan mengibarkan bendera merah putih. Bendera Belanda itu merah putih biru. Merah putih biru. Sekarang itu di Hotel Majapahit namanya. Dulu bukan dikibarkan bendera merah putihnya, dirobek birunya, jadi yang tersisa tinggal merah putih. Itu pun yang mati ribuan. Kita makan terima jadi merdeka. Terima jadi. Sekarang bajar Pak PBB telat-telat. Suruh mengibarkan bendera merah putih kadang aras-arasan. Biro siaganya nggak sampai 50.000. Pringnya itu ngambil sendiri, ngecat sendiri. Yang tahun lalu juga masih ada. Udah nggak dicat lagi. Ya, langsung main ditegakkan begitu saja. Begitu dikibarkan, nggak ada juga yang hormat-hormat. Benar nggak? Hansip sekalipun mengibarkan bendera merah putih, hormat dulu kayak ngapa kayak gitu. Diupacarakan. Upacara sendiri atau sama istri sama anak. Ayo, inspektur upacaranya kita, komandan upacaranya anak, ya pesertanya istri. Karena kan istri 1, anak 1, ya cuma bertiga serumah, pembantu 5. Ya, peserta upacaranya cuma segitu. Kan berhasil sudah program KB itu. SD Impres dulu tutup, sekarang banyak sekolah swasta kekurangan murid. Oh anak cilik entek kok. Istri 1, anak 2. Bahkan ada istilah laki perempuan sama saja. Ya, keluarga bahagia 2 anak cukup. Ganti Pak. Keluarga bahagia 2 istri cukup. Coba anda simani. Anda yang berani. Sampai tiwas yang bikinkan sarapan pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung bagaimana kita memaknai hari besok itu. Kalau kita menganggapnya biasa-biasa saja. Saya itu kemarin hari Kamis itu ke bandara nganterin santri umroh. Ono sing berangkat alhamdulillah santri-santri pada diberangkatkan umroh. Itu padahal baru dari tempat lain, dari Kartika belum. Bos pasar belum ada omong-omongan sama sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas ke bandara, ono sing numpang di kendaraan kami, ya, pembantu rumah tangga. Tapi ini pembantu rumah tangga istimewa, bahasa Jerman bisa, Prancis lancar, bahasa Korea hafal, yang ngajar bahasa Kanton, bahasa Mandarin. Bu, sampai itu pembantu kok ngomong itu Meksiko, ngomongnya itu Eropa. Sampai ini pembantunya siapa? Pak Ustadz. Kalau niki pas muda dulu itu saya itu jadi pembantu. Di mana? Di rumah ponakannya Pak Harto. Nah terus jenengan kerja apa? Kalau Pak Ustadz, kalau ini kan damel jamu kanggo Pak Deto, manggilnya Pak Deto. Jadi beliau ini tukang bikin jamu khusus buat Pak Harto. Pada gua. Yang dibicarakan kemarin itu nggak apa-apanya dibandingkan jamu ini. Ini jamu rahasia kejayaan Pak Harto 32. Dia mau dibeli resepnya itu 4 miliar nggak dikasih. Enggak Ustaz, amanat dari Romo Agung.
Jadi dia punya resep jamu itu gara-gara mati suri 9 tahun. Mati suri 9 tahun. Mati suri 9 tahun, mimpi ketemu Nabi Khidir, dibawa nyelam ke dasar laut, dikasih resep jamu. Bangun setelah 9 tahun, ditanya sama neneknya, "Dok, nang diwae kok, kemana saja kok selama ini?" "Saya dibawa nyelam sama Romo Agung." Romo Agung itu Jawa Jawa. Lecor Islam itu istilahnya Kanjeng Nabi Khidir. Kemana Bu? Ke dasar laut di pantai selatan. Dikai oleh-oleh apa? Resep. Dikai oleh-oleh resep. Masya Allah. Terus ono pantangan itu ada berapa? 3 pantangannya. Ya, ada 3 pantangan yang gak boleh dilanggar. Tenang nanti sampai Bu saya bilang, "Encik Pak Ustaz, ya, kalau jenengan mau saya bilang mau nanti nunggu madunya panen dulu, karena madunya khusus, nggak bisa sembarang madu." Halo. Mungkin ada yang harus ngaji Pak Ustaz, nanti kalau ada minta 1 seloki ya. Boleh di antara kita aja. Khasiatnya apa? 32 tahun. Nggak mau? Khasiatnya apa? 32 tahun. Pak Harto 32 tahun tadi rojo. Kenapa betul? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tanya, kalau jenengan itu bisa jadi pembantunya Pak Harto berikut. Bukan pembantu di rumah Pak Harto, yang di rumah ponakannya Pak Harto. Cuma yang bikin jamunya beliau, itu khusus tempatnya buat bikin jamu Pak Harto. Awalnya saya cuma asisten Pak Ustaz, cuma ngeracik-racik. Selama-lama terus, tuh koniki ono bakat. Akhirnya saya yang pegang jamu itu. Ketika bos saya kemudian dipindahkan ke luar negeri, saya sepenuhnya pegang jamu itu. Bisa ono sing nawar 4 miliar dan tak kasih Pak Ustaz. Lo sampean kok iso bahasa Jerman, bahasa Prancis. Pak Harto lengser kulo dibawa karena majikan tugas jadi dubes di Prancis, dubes di Jerman. Maka saya ke sana. Wala. Jadi ngomong terus Prancis Jerman. Umurnya sudah 60-an tahun, tapi di bandara itu kayak lari mama. Betul loh. Kalau jenengan yang kepala, pundak, lutut, kaki, kayaknya kalau minum jamunya beliau ini langsung ngacil. Kemudian saya tanya lagi, lo kok iso rewang? Jadi rewang itu pembantu di keluarga jenengan berikut. Beliau bilang, "Pak Ustaz, saya ini senang sekali kalau Pak Ustaz ceramah itu, sebab bapak saya suka disebut-sebut. Bapak sinten, bapak jenengan itu sinten. Saya ini favorit saya itu Bung Karno. Saya suka disebut Bung Karno itu bapak kula." Wah. Terus, ayah kandung saya itu adalah teman seperjuangan Bung Karno. Pak Harto itu gak sembarangan kalau merekrut orang jadi orang dalamnya beliau, ordal, gak sembarangan. Harus sudah teruji loyalitasnya. Jamaah pantes, mungkin Pak Ustaz. Mbak, terus berarti veteran dong Bapak itu? Iya. Bapak koloniku kata beliau. Orangnya orang Langen, Jawa Tengah yang agak mepet ke daerah Banjar. Jadi bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa. Orang Langen. Terus saya tanya, lo berarti veteran almarhum Bapak? Iya veteran. Bapak itu kalau mau pitulasan kayak begini nih Pak Ustadz, puasa seminggu, melek seminggu. Tuh, orang tua kita dulu begitu. Puasa seminggu mau 17 Agustusan, melek seminggu mau 17 Agustus. Ada tradisi melekan.
Ada tradisi tirakatan kalau mau pitulasan ada. Mulai malam nanti begadang supaya nggak ngantuk kayak kambing bakar gitu. Supaya nggak ngantuk begitu. Kalau tekor anggarannya defisit ya minimal jagung bakar. Tirakatan. Mau pitulasan itu tirakatan, melean. Saya mau tanya, Bung Karno kira-kira tidur nggak malam ini? Om diculik kok karena jenglot ke anak-anak muda itu. Dipaksa untuk segera memproklamirkan, memanfaatkan momentum karena Jepang setelah dibom di Hiroshima dan Nagasaki menyerah tanpa syarat pada sekutu. Momen ini tidak akan terulang 2 kali. Proklamirkan sekarang, besok pun, jangan nunggu lusa. Itu baru datang orang itu anak muda. Bung Karno juga masih muda. Ya, sing tua-tua minggir. Saya itu kadang berharap Indonesia itu dipimpin yang presidennya itu umurnya 20 tahun gitu. Tapi yang qualified, yang kira-kira pantas, cok ngisi-ngisi, bapaknya gak jelas universitasnya, anaknya gak jelas SMA-nya. Umpama, jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tirakatan. Pak, saya jadi ingat kisah dalam Sirah Nabawi, dalam tarikh baginda Nabi. Ketika Nabi menang dalam perang Badar, sejumlah sahabat Nabi itu sedang berada di Afrika, di Habasyah. Di antaranya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Di hari ketika baginda Nabi itu menang, Sayyidina Ja'far dipanggil kemudian oleh Raja Habsyi. Ya, Raja Habasyah, Negus An-Najasyi dari Abyssinia. Dibawalah kemudian beliau ke sebuah tempat. Tempat itu bukan istana tapi gubuk. Pak, jelek banget, reot. Kemudian sang raja itu rupanya sudah ada di dalam dengan pakaian compang-camping. Pakaiannya compang-camping. Bukan pakai baju istana kerajaan kebesaran, enggak. Pakai baju compang-camping, tambal-tambalan. Sampai Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu enggak kenali. Sini siapa? Katanya saya dipanggil sama raja. Tapi kok bukan dibawa ke istana, dibawa ke gubuk. Dan di gubuk itu ada seorang yang berpakaian compang-camping, lagi sujud sesenggukan nangis. Zaman dulu itu Pak, sholat tuh nggak ada rukuknya, cuma ada sujud doang, nggak ada rukuk zaman dulu. Mulai rukuk sholat itu sholat asar. Kata Sayyidina Ali, kami sedang sholat asar, tiba-tiba Nabi rukuk. Itulah sholat pertama yang pakai rukuk. Jadi zaman dulu sholat nggak ada, dan zaman Nabi Adam sholat nggak ada rukuknya, cuma sujud doang. Kalau ada ayat warka'i ma'ar-raki'in, itu ditakwil oleh ulama wakhda'i ma'al-khadi'in, tunduklah engkau bersama orang-orang yang tunduk. Jadi komponen umpatan itu sujud, rukun utamanya itu sujud. Ruku itu baru dikasih belakangan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Raja Najasyi ini lagi sujud, sampai gak tanda Sayyidina Ja'far. Habis nangis sesenggukan bangun dari sujudnya, kemudian Sayyidina Ja'far bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ternyata baginda. Sayyidina Ja'far merasa heran. Tuhan, saya hampir pangling, saya pikir Tuhan nunggu di istana, malah Tuhan nunggu di gubuk. Saya pikir bukan Tuhan karena bajunya compang-camping, tapi ternyata baginda. Ada apa gerangan semuanya? Kata beliau, ada kabar gembira dari negerimu, sahabatmu, junjunganmu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar beliau mendapatkan kemenangan pada peperangannya. Maka untuk mensyukuri nikmat kemenangan atas peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu, aku melakukan ini. Aku tirakatan. Seperti inilah kami diajarkan
untuk menikmati sebuah nikmat kemenangan dan kemerdekaan. Ini tirakat itu ono dasar itu Pak. Ono dasarnya. Ya. Jadi masuk ke rumah gitu. Rumahnya yang sederhana, pakai pakaian yang sederhana. Ada nggak yang punya niat besok itu mau ke Rengas Dengklok atau nanti sore mau ke Rengas Dengklok, mau lihat rumah tempat diculiknya Bung Karno, Menono Rosoli, rumahnya sekarang jadi museum. Coba, jauh katanya ke Karawang, mau udah biasa ke Rengas Dengklok, mas sekalian ke Sepuro. Saya mah pengen ke Istana Batu Tulis Bogor, pengen lihat tempat tidurnya Bung Karno, supaya ada rasanya bahwa agama ini perjuangkan. Sekalian aja saya mau ke Jakarta, pengen lihat rumah di Jalan Pegangsaan, tempat diproklamirkannya proklamasi kemerdekaan Republik. Saya mau pengen ke Monas, pengen masuk ke dalamnya, pengen dengar suara asli Bung Karno, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ilok itu aja gak hafal. Ilok itu aja yang hafal. Pembukaan atas berkat rahmat Allah. Palsu. Yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Selalu. Banter kleru. Jamaahnya Pancasila, guys. 1, 2, 3. Ayo. Ketua DKM merepet. 4. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Bagi seluruh gitu, 17 Agustus tahun 45. 17 mana ada di Madura 16. Nah, lomba lagu wajib dulu istilahnya wajib lagu kemerdekaan hanya di Madura ya. 16 Agustus tahun 45. Yang gak menang sama juri dicoret, diskualifikasi. 16. Tiga-tiganya perwakilan dari Madura bilang 16 Agustus tahun 45. Waduh, repot ini. Ijo itu ya biru kalau di Madura. Ijo apa? Biru. 16 Agustus. Kalau pakai tua hafal kalau tentang Madura. First lady-nya Madura kok. Ya toh? 16 Agustus tahun 45. Konfirmasi sama hakimnya. Pak, 17 Pak, bukan 16 Pak, 17. Pak Hakim ini suka nyela apa itu, sampai untuk pengacara bukan, jaksa bukan, main selah aja. Dengerin dulu sampai tuntas. Ini lagu kemerdekaan versi Madura. Ayo kita dengarkan, rumah no. Ya dengarkan deh, saudara kita mau menyanyikan lagu. Itulah 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita.
Besoknya dari 16, 17. Makanya jangan sembarang menyalahkan kalau sama orang. Pak, jadi pitulasan itu diawali mentirakan. Khusus malam itu Yasin buat Indonesia gitu loh. Yoni kita Yasinan besok nanti malam nanti ya, malam 17 Agustusnya nanti malam nih. Ya. Ya betulan malam minggu. Ya pada maghrib Pak Ketua tidak salah kita Yasinan. Yasin yang pertama buat Indonesia dipatehahi Indonesia. Ya, Yasin yang kedua bukan para pahlawan, mukminin, mukminat, para syuhada yang telah memperjuangkan Indonesia ini. Yang mukmin mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Yang enggak iman juga, yang enggak mukmin kan sama-sama berjuang. Mudah-mudahan asbab itu anak cucunya dapat hidayah. Gitu. Doain juga itu Samratulani, siapa lagi? Sing non Islam itu Pati Murah itu Muslim, ya Pati Murah Muslim, Pak Golok itu loh, yang di duit 200.000 duit 1000-an tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihah yang ketiga buat pemerintah dan bangsa Indonesia yang ada sekarang, ya biar nggak pada korupsi, sing korupsi kita doain perutnya pecah. Begitu Yasinan 3 kali niat insya Allah. Nanti maghrib bocor Yasin, tirakatnya kita ya paling tidak baca Yasin. Ya kalau puasa doang hari Minggu besok nanti ada teman-teman bilang bid'ah. Puasa Godino Ahad nggak boleh bid'ah. Ya udah kalau nggak boleh Minggu aku tak puasanya sama Seninnya. Kalau sama Seninnya nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Ya sudah tak puasa sama Selasanya. Ada aja yang bilang nggak boleh. Monggo tirakatan kita Yasinan. Barnono melean, wiridan, maca sholawat, banyak-banyak zikir. Ya Allah. Bu, zaman sekarang mana didik anak nggak cukup dengan nyekolahin dan biayain, perlu dibarengin dengan Fatihah, dibarengin sama puasa. Maka perjuangan politik dan kenegaraan di Indonesia juga tidak cukup hanya dengan pemilu, tidak cukup hanya dengan pilkada dan pilpres. Monggo dibarengi tirakatan, puasa untuk menguasai Indonesia, puasa untuk menguasai Pak Prabowo, kirim Fatihah buat ruhnya Pak Prabowo. Emang enak jadi bangsa ribut melulu? Enak kan? Malu kita Pak. Malu, kapan kita mau bangun, kapan mau nyaur, utang, ribut terus. Isin Pak, ya Allah, tabarakal. Malu kita sama orang Malaysia, malu kita sama orang Vietnam. Malu, negara sampai gede nih, mau sampai banyak yang kelaparan. Padahal kita membahas, nggak usah ribut, please. Nggak usah ribut. Ya, bangsa kita ini adalah bangsa yang pemaaf, bangsa yang santun. Nggak ada yang dilarang Pak tinggal di Indonesia. Belanda menjajah aja 3,5 abad, aman, damai, sejahtera, sentosa. Cina daratan dari dulu datang ke Indonesia, sekarang menguasai Indonesia. Emang ada yang usil orang Indonesia? Enggak. Sok wae kumadinya. Deka buka akhirat telek mah top dunia mah siap kabeh lebok. Bahasa apa itu? Kenyana baik, ngaiman teka bagian tenan buat kenyana baik sama kabeh sok. Pulau Seribu, pulau lagi sok seorang biji buat kenyana, cokot seorang biji sok. Aing teka bagian tenan naon? 16.000 pulau Pak. Ya, makanya kemarin ada ide rumah sakit bekas COVID yang di Batam mau dijadikan rumah sakit untuk rehabilitasi pengungsi Palestina. Top, sok wae, pek wae. Bener nggak? Jangankan di Batam, kalau ada pengungsi Palestina ke Kartika, kira-kira mau ngambil, seorang satu, ya, dirawat, apalagi yang cewek-ceweknya ganteng, cantik.
Masya Allah. Dari anak kecil dirawat, udah gede dikawini, modus untuk memperbaiki keturunan. Betul. Masya Allah, tabarak tekari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti malam tirakat. Ya, kalau yang tahu namanya sebut nama pahlawannya, kalau nggak tahu, Bekasi ini kan daerah patriot, kota patriot, Kerawang, Bekasi. Ya. Antara Kerawang dan Bekasi, bangkai berserakan. Puisi karya Khairil. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan tempat biasa Pak Bekasi. Jawara-jawaranya, mandor-mandornya terlibat dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Dibantai Pak penduduk antara Karawang dan Bekasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita orang Bekasi paling pantas menghargai perjuangan ini dengan tirakat. Kita tidak diminta darah oleh Republik ini. Indonesia tidak meminta kita darah. Generasi yang diminta darah udah lewat. Kita cuma diminta keringat dan air mata. Indonesia ini bukan negara biasa, ini negara keramat. Ya, di atas Indonesia kita bangun masjid, di bumi Indonesia kita ruku dan sujud. Kita wudhu dengan air Indonesia, kita tayamum dengan tanah Indonesia. Baju yang kita pakai ditenun ya dari bahan-bahan yang ada di Indonesia. Yang kita makan padi, nasi dari padi Indonesia, singkong dari tanah Indonesia, ubi jalan dari tanah Indonesia. Buah-buah kita khas Indonesia. Ada kecapi, ada manggis, ada keranji. Nggak ada di Eropa tuh buah-buahan itu, nggak ada Pak. Nggak ada. Ya ada buah jamlang. Masya Allah sudah luar biasa. Negeri yang sangat luar biasa. Kata Bung Karno, negeri ini negeri keramat. Maka besok itu kalau nanti malam kita tirakat, besok itu kita mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Syukur itu lagu diciptakan oleh Husain Mutoha Habib, ditulis langsung dibuat setelah proklamasi. Itu ilham dari Allah. Ilham dari Allah. Langsung gak pakai mikir tulis lagu syukur ini. Dari yakinku teguh. Dulu waktu SD kita suka nangis kalau nyanyi lagu ini. Terus akankah ini tanah air Indonesia ku sembah kepadamu Tuhan. Keren kan lagu ini? Keren banget. Lagu nyebut nama Allah. Ini apa? Itu memang orang-orang tua kita dulu itu duit nggak punya, tapi semangat dan pengorbanannya itu yang nggak ada duit. Bapak kebayang nggak sekarang ada pejabat pakai sepatu harganya puluhan juta. Anak jenderal polisi itu Pak, sendalnya itu 150 juta harganya. Ngarang Ustaz, gue lihat sendiri. Kok Ustaz tahu? Gue yang nemenin umroh. Gimana gue nggak tahu? Sendalnya harganya 150 juta. Sampai kata staf saya di Ustaz, mau tahu nggak sendal mahal? Tahu, aku dari tadi aku sudah bincang. Sendal lebarnya Louis Vuitton, bukan buatan Indonesia, bukan buatan Cibaruy. Bung Hatta Magu di Singapura ada potongan koran. Beliau itu pengen beli sepatu Beli. Dulu nggak ada di Indonesia, kalau belanja perlu di Singapura. Beliau pas lagi di Singapura digunting iklan sepatu Beli dari koran Singapura itu. Sampai pulang nggak jadi beli, malu katanya. Jadi wakil presiden pakai sepatu
beli sementara rakyat masih banyak yang belum makan. Itu potongan korannya itu disimpan di museum Bung Hatta sekarang. Ya, di museum pribadi keluarga Bung Hatta disimpan itu sampai sekarang. Kalau orang-orang yang tahu sejarahnya ngelihat potongan koran itu nangis. Bung Hatta mah boro-boro pakai baju mewah, mau beli sepatu nggak jadi. Nggak jadi. Itu Indonesia itu didirikan oleh orang-orang yang ikhlasnya kayak begitu. Yang waktunya habis di penjara. Ketika Bung Karno setelah jadi presiden nikah lagi. Saat mau turun diturunkan tahun 67 setelah 65 Gestapo itu banyak kesatuan aksi mahasiswa Muslim di Indonesia, kesatuan aksi pelajar di Indonesia KAPI itu. Ya, kemudian setelah demo diundang sama Bung Karno untuk jumpa Bung Karno di istana. Dan kemudian anak-anak mahasiswa ini nanya. Anak-anak mahasiswa waktu itu padahal datuk-datuk kita. Kenapa belum nikah terus, kawin terus, kawin baik dengan presiden? Apa kata Bung Karno? Dulu semasa revolusi aku tidak sempat kawin. Istri pun tidak sempat jumpa, dibuang ke Tigul, ke Bovendigul, di penjara di sana di sini, di penjara di Sukamiskin Bandung. Maka kalau sekarang aku menikah, kawin, anggap saja itu sebagai upah revolusi. Anggap saja sebagai upah. Mahasiswa nggak ada yang berani ngomong lagi setelah itu. Mereka mikir dia juga ya. Memang sempatnya baru. Sekarang dulu mah habis dipakai untuk mikirin Indonesia. Masya Allah. Jadi bangsa ini bukan diproklamirkan dan bukan diperjuangkan oleh orang-orang yang kaleng-kaleng, Pak. Bangsa besar ini, Pak. Karena itu patut kita bersyukur besok kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir ya, Bu. Hadir upacara, Bu ya. Di RT, kalau di RT, di RW, kalau di RW. Monggo, Bu, mau bikin acara bakar-bakaran jagung, bakar ikan, bakar ayam. Kalau nggak ada lauknya datang ke rumah ketua DKM disiapkan sama Bu Haji banyak itu. Tinggal ngambil aja frozen. Kalau nggak ambil aja di toko terdekat nanti tagihan. Ini kan ketua RW masing-masing dan ketua RT masing-masing. Gitu. Insya setuju nggak kalau begitu? Iya. Setuju. Kemarin tuh Pak Ketua sama saya bisa bikin hadir acara undangan orang Selang tuh Pak Jaman Sunatyo. Ya, masa yang hadir cuma ada paling yang hadir itu cuma 30 orang. Masa kambingnya 3 ekor. Kambingnya 3 ekor sampai saya sampai sekarang belum sarapan lagi, gak kuat tuh. Habis kepala kambing 1 sampai bener sampai saya tidak dikasih tahu. Padahal saya tanya beliau ini, ya Pak Haji berangkat dari mana? Jumatan di mana? Baitur Rahman. Kok bisa nggak ke bawah ustaz-ustaznya itu? Padahal itu kan undangan untuk para ustaz katanya. Dalam rangka syukuran kemerdekaan gitu loh. Kemarin itu sampai Jumat barokah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Ya, dan kita punya tradisi detik-detik baca Fatihah. Request sama Allah. Ampuni dosa kami bangsa Indonesia ini ya Allah. Jangan-jangan seluruh kemacetan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi, musibah demi musibah yang datang silih berganti ini, itu gara-gara dosa kita sebagai sebuah bangsa. Ya. Maka Presiden mengambil inisiatif ngasih amnesti, ngasih gerasi, ngasih abolisi untuk memberikan makna yang lebih bahwa hari kemerdekaan adalah merupakan hari permaafan. Maafin aja Pak Jokowi itu, Pak, maafin saja sudah. Tapi proses hukumnya silahkan. Cuma sebagai pribadi maafin aja udah. Capek kita udah, capek. Ngomongin itu mulu, maafin udah. Proses hukumnya tetap, tapi maafin. Yakut Khalil Komas yang sudah dicekal, gak boleh keluar negeri,
korupsinya kurang lebih 1 triliun, dimaafin aja, tapi tetap ditangkap, proses hukumnya tetap berlanjut, cuma kesalahannya dimaafin 1 triliun Pak. Kalau Bapak nggak ridho, di akhirat nggak selesai urusan dia. Karena 1 triliun itu bukan duit pribadi, bukan duit Kementerian Agama, itu duit Republik Indonesia, duit panjenengan juga itu. Kita ini modal ngisi bayar, dipajekin semua, nah bakso dipajekin, bener nggak? Tukang kerupuk dipajekin, semua punya motor Supra yang udah lunas 20 tahun yang lalu, tetap bayar pajaknya dikorupsi. Maka koruptor itu sebelum dimaafkan oleh rakyat, dia tidak akan pernah masuk surga. Orang Bali hebat kalau ngadepin koruptor itu Pak. Kata orang Bali, kalau korupsi nanti kami bakar sepotong mayatmu. Benar, saya pernah dengar dari Pak Iwayan Koster, Gubernur Bali. Kenapa? Karena menurut keyakinan Hindu, kalau nggak dikobong, nggak jadi debu, nggak jadi api, itu nggak masuk nirwana. Nirwana itu surga, nggak bisa masuk surga. Makanya orang Hindu itu paling takut kalau dibakar sepotong. Sikilnya tak sih dibakar, badannya nggak masuk surga. Tapi kalau orang Islam nggak pagi itu pakai ancam begitu. Lah orang Bali dengan begitu aja kemudian membuat mereka takut mau korupsi. Orang Islam sudah dibilang jahanam, masih nggak takut juga. Kalau kita tidak bisa berkorban untuk Indonesia, setidaknya jangan mengorbankan Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pengajian paling aneh.